Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyahidil kiram, mari kita lanjutkan kajian kita tentang faidah puasa. Wassaumu yaqwil iradata wa yushahhidul azimata wa yu'allimu sabra wa yusa'idu ala safa'idh dhihni wa ittiqadil fikri wa ilhamil ara'is saqibati. Bahwa puasa itu diantara faedahnya menguatkan iradah. Iradah adalah keinginan ya, jadi orang yang puasa tentu akan membangkitkan keinginan yang kuat. Bahkan wa yusyahidul azimah, bisa mengasah tekad. Yusyahidu itu mengasah tekad ya, keinginan yang kuat. Wa yu'allimus sabr, mengajarkan kesabaran. Dan wa yusa'idu ala safa'idh dhihni, membantu puasa itu akan kebeningan hati. Wattiqadil fikri, kuatnya juga pemikiran. Wa ilhamil ara'is saqibah, juga bisa melahirkan ide-ide cemerlang. Ilhamil ara'il, jadi punya ide-ide yang bagus orang-orang berpuasa itu. Ittakhatta as-sha'im marhalatal istirkha'i, karena orang yang berpuasa itu melampaui fase istirkha, lemah, lesu ya. Istirkha itu orang puasa bisa melampaui kelesuan. Jadi dengan melampaui kelesuan, watana sama qad yatra'u lahu min awaridil irtikha wal futur ahyanan, atau melupakan terhadap sesuatu yang telah terjadi, min awaridil irtikha, dari gejala-gejala lemes ya, futur pakai bukan po, futur itu loyo ahyanan, kadang-kadang seperti begitu, karena sudah sampainya kepada fase lemes ya, lesu, melupakan apa yang telah terjadi, itu muncul kebeningan hatinya, muncul ide-ide yang baik ya dari orang yang berpuasa, karena kelemahannya, karena melupakan apa yang sudah terjadi pada dirinya ya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya dalam sebuah makalah. Qala Luqman libnihi, ya bunayya, wahai anakku, idam tala'atil ma'iddah namatil fikrah wa kharasat al-hikmatu wa qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadah. Wahai anakku, apabila perutmu itu penuh, namat al-fikrah, maka pemikiran atau pikiran itu akan tertidur. Wa kharasat al-hikmah, hikmah itu membisu ya, hikmah tidak ada ya, orang tidak punya kebijakan. Orang yang puasa bijak, hikmah, punya wisdom ya. Kemudian menjadikan juga wa qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadah, anggota tubuh ini malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita percepat. Wassaumu yu'allimun nizama wal indibata, bahwa puasa juga mengajarkan nizam. Nizam itu keteraturan. Wal indibat ya, dan juga kedisiplinan ya. Itulah masdar ya. Li'annahu yujab biru as-sha'im ala tanawulit ta'ami wasyarabi, karena puasa itu ya memaksa orang yang berpuasa ala tanawulit ta'ami, untuk makan dan minum fi waktin muhaddadin wa mau'idin muayyanin,
dia bisa menyantap makanan, dia bisa meregot minuman-minuman pada waktu yang sudah ditentukan dan yang dijanjikan, yang dibatasi. Itu puasa. Karena ada batas-batas, itulah menjadikan orang teratur dan disiplin. Wassaumu yash'uru biwahdatil muslimin al-hissiyah. Dan puasa juga akan merasakan, puasa itu persatuan umat Islam fil masyariqi wal magharib, baik yang ada di masyriq, di timur, wal maghrib, maupun yang di barat. Karena sama-sama merasakan, fahum yami'an yasumuna wa yaqtiruna fi waqtin wahidin lianna rabbahum wahidun wa ibadatuhum wahidatun. Karena orang-orang muslim baik di Masrib maupun di Maghrib semuanya yasumuna wa yaqtiruna fi waqtin wahidin, dan mereka semuanya iftar dalam waktu yang sama. Karena Tuhan yang sama dan ibadah kepada Tuhan yang satu. Ini bagian dari faidah-faidah puasa yang bisa kita dapati. Kemudian musannif juga menyebutkan di antara faidah puasa itu, wa yanmi as-shaum fil insani atifatar rahmah wal ukhuwah, bahwa puasa itu mengembangkan sifat atifatar rahmah wal ukhuwah, yaitu lembut, penuh kasih sayang dan persaudaraan fil insan, pada manusia. Wa yanmi as-shaumu fil insan atifatar rahmah wal ukhuwah. Puasa mengembangkan sifat lemah lembut dan persaudaraan di kalangan orang-orang. Wasyu'ura bi rabitatit tadamuni, dan juga puasa mengembangkan perasaan solidaritas, ya, persatuan, solidarity. Rabitatut tadamun itu kalau bahasa modernnya solidarity. Wa ta'awuni, dan saling tolong menolong. Allati tarbutul muslimina fima bainahum, di mana menjadikan umat-umat muslim itu atau dengan solidaritas itu mengikat orang-orang muslim fima bainahum, pada apa yang ada di antara mereka, ya. Fayadfa'uhu ihsasuhu bil ju' wal hajah masalan ila sillatil akharin, ya. Menjadikan perasaan laparnya, butuhnya, perumpamaan untuk bisa menyambung dengan yang lain, tersambungkan akibat dari perbuatan puasa itu. Kemudian wal musahamata, ataf, ya, dari atifatar rahmah. Dan juga puasa itu bisa mengembangkan kontribusi, ya, atau berkontribusi fil qada'i ala ghailatil faqri wal ju'i wal maradi, dalam memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, orang-orang yang lapar, orang-orang yang sakit. Seperti pada situasi sekarang ini, di mana serba sulit karena tersebarnya corona, orang-orang kehilangan pekerjaan. Nah, ini seyogianya menumbuhkan solidaritas wal musahamah, dan berkontribusi untuk saling mendistribusikan kebaikan-kebaikan kepada orang fakir, miskin, orang lapar, orang sakit, ya. Jangan sebaliknya dijadikan suatu kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi-pribadi. Fatataqawwi awasirur rawabiti al-ijtima'iyyati bainan nas, dan juga ikatan persatuan itu, fatataqawwi awasirur rawabit, fatataqawwi
maka menjadikan kuat awasir rawabit itu, ikatan persaudaraan, ikatan sosial ijtima bainan nas, di antara manusia. Wa yata'awanu al-kull fi mu'alajatil halati al-maradiyati fil mujtama. Juga seluruhnya saling tolong menolong fi mu'alajatil halati, dalam mengatasi dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi, ya, baik karena sakit fil mujtama, ya, di dalam masyarakat. Kemudian wasaumu fi'lan yujaddidu hayatal insan bitajaddudil khalaya, ya, wa taraha ma syaha minha. Puasa juga adalah suatu perbuatan yang bisa memperbaharui kehidupan manusia, di mana sel-sel manusia itu diperbaharui, bitajaddudil khalaya. Kemudian juga dengan puasa membuang kotoran-kotoran yang ada pada perut, pada sel-sel tersebut. Wa taraha ma syaha minha, membuang apa-apa yang kotor, minha, dari sel-sel tersebut. Kemudian wa irahatal ma'iddah wa jihazal hadm, juga puasa karena memperbaharui manusia, bisa mengistirahatkan perutnya. Kemudian ada jihaz al-hadm, menservis pencernaannya. Kemudian wa himayatal jasad, atau melindungi jasad, yaitu kalau dalam bahasa kedokteran, himayah itu ya diet, ya, bisa diet dengan puasa itu. Wa takhallusi minal fudalat al-mutarabbisati wal ad. Wa takhallusi minal fudalati al-mutarasibati, ya, juga akan melepaskan dari endapan-endapan, ya, kelebihan-kelebihan dari makanan, ya, wal at'imah ghairul mahdumah, dan juga bisa membebaskan makanan-makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh itu. Ini secara jasad, ya, gitu. Wal ufunati aw rutubati allati tatrukuha al at'imah wal ashribah. Kotoran-kotoran, sampah-sampah yang lembab-lembab, ya, di mana makanan-makanan dan minuman tersisa di dalam perut kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Dalam footnote kitab ini disebutkan rawahu Ibnu Sinni wa Abu Nu'aim fit tibbi an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sinni dan Abu Nu'aim dalam kitab tentang kedokteran dari Abu Hurairah. Wa huwa hadisun hasan, ini adalah hadis hasan. Sumu tasihhu. Banyak orang yang mempersoalkan dengan hadis ini. Di sini jelaskan seperti itu perawinya. Wa qala tabibul Arab, seorang dokter Arab berkata, Al-Harits bin Kaldah, yaitu Haris bin Kaldah. Al-ma'iddah baitud dawa. Ini kata-kata orang dokter Arab. Al-ma'iddah baitud dawa, bahwa perut itu adalah rumahnya baitud da. Al-ma'iddah baitud da, bahwa perut itu adalah rumahnya penyakit. Wal himyatu ra'su kulli dawa. Sedangkan diet itu, ya, tadi diet adalah merupakan pangkal setiap daripada obat. Jadi diet itu bagus, ya. Kita bisa mengatur pola makan, ya, pola hidup, ya, pola minum dan sebagainya. Ini menjadikan himyah, ya. Diet adalah sehat karena kita berpuasa. Walaupun tidak boleh kita berpuasa niatnya diet. Diet itu adalah efek dari atau faidah dari kita melakukan puasa. Jangan
karena ada kewajiban puasa sekarang, maka kita niatnya adalah diet. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrullah wa batum qarib. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.